Here we go. Let's go. Langsung aja nih, masih dengar Rebellion Zion dan juga Hierarchy Hoshi sekali lagi dengan best of 2. Jadi kita bakal melihat apakah mereka akan berbagi poin atau justru 2-0 bakal langsung aja dilibas. Dan kita bisa melihat kali ini dari Esmeralda belum apa-apa mainnya udah agresif. Udah ngintip-ngintip rumput tetangga. Ini pakai skinnya Sensei ya. Oh iya bener kan? Mirip Esme ya. Aku kayak harus geser nih biar lebih kelihatan lagi. Kamu mesti ganti kacamata. Bener. Pakai kacamata Digi. Waduh. Lo gede banget dong. Iya. Tapi dari Wijanarko emang harusnya melakukan setup seperti itu, mesti ngebandel-bandel. Cuma dari R7 sendiri, di bagian bawah Skylar udah kena pressure lumayan ketat dari Haze dan juga Wijanarko. Untung dia masih bisa mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Wah, luka-luka batin ya. Wow. Oke, dan kali ini kita juga masih melihat di arah mid lane ada Swallow dan juga ada Albert di sana mengintai untuk langsung mencuri satu Bolito Wonder yang masih bisa diamankan oleh anak-anak Rebellion Zion. Mau nggak mau Albert harus mundur ke arah Creamer terlebih dahulu, farming. Karena kita tahu ya, early masih bocor banget mana seorang Lee. Ya, kembali Mirror Image sudah dipasang, R7 dalam ancaman di bagian atas sana. Dairon mencoba untuk mencicil-cicil karena Swallow sudah komit untuk menuju ke arah atas dan membuat R7 terpaksa mundur dan juga pulang. Ini yang membuat sebenarnya Esmeralda ketika dapat nerfs ya sedikit dari absorbnya dia. Ini yang membuat dia agak cukup kesulitan ketika berhadapan dengan hero-hero di mid seperti Dairon ini. Kayak Khalid ini kan emang damage-nya ngeselin ya. Ngeselin banget loh. Yep. Belum nanti kalau misalnya udah level 4 dia punya Resistance Storm. Ini memberikan sisi tambahan kepada anak-anak lain. Benar banget, dia ada crowd controlnya ya. Dan kali ini di arah mid lane, Finn masih mencoba untuk nge-clear lane-nya terlebih dahulu. Tapi udah ada cicilan-cicilan dan di arah top lane. Lihat Clay! Cukup sekarat, untungnya di sana masih ada R7. Siap untuk membackup, datang juga Swallow. Chow-nya mencoba untuk langsung mengganking aja. Tapi kali ini R7 harus mundur. Udah mulai dicicil, sedikit demi sedikit. Wapor Flash juga mudah dibuka. Tapi masih ada Falling Star Moon ke arah belakang. Untung aja tapi bagian bawah. Sepertinya pertarungan antara dua marksman kita masih bisa dihindari oleh Haze tentunya. Dengan ada Battle of Image yang dikeluarkan, selamat sudah. Walaupun tadi kita lihat Skylar dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ditutup jalannya ketika Rebellion Zion mencoba untuk mengamankan Turtle Camp presented by Lita. Yes, dan kali ini masih mencoba untuk langsung dicicil aja. Finn masih mencoba untuk badanin aja menjadi sandbag di arah depan. Tapi kali ini dari Wijanarko-nya masih bisa didapatkan. Tackle-nya oleh seorang Albert, Tables of Play juga langsung dikeluarkan. Volley Storm mengincar ke arah seorang Chow yang udah cukup sekarat. Tapi Albert memilih untuk get back aja di depan sana ada Iron. Cukup sekarat, tapi masih bisa untuk menahan. Tapi kali ini R7 First Blood presented by BCA kali ini berhasil diamankan oleh anak-anak dari Rebellion Zion. Yes, satu poin kill yang berharga bagi Dairon terhadap R7. Membantu untuk menambah poin-poin goldnya. Di sisi lain ternyata Skylar yang harus benar-benar berhati-hati banget karena dia bisa dibilang kalah dari segi positioningnya. Lautnya kenapa bisa tiba-tiba di situ? Meriah banget itu tadi pergerakannya. Dan lihat dari Haze coba untuk mencicil-cicil platingan. Wijanarko coba untuk nge-backup juga. Tapi kali ini belum ada satu tendangan yang berarti. Jadi itu dia Way of Dragon ke arah belakang. Finn terlalu batu untuk bisa ditumbangkan even bersama dengan Haze. Yes, udah ada Windtalker juga. Kali ini diamankan oleh anak-anak dari Hierarchy Hoshi. Tapi dari Finn-nya masih mencoba untuk langsung menyicil ke arah seorang Wijanarko. Tapi dari Wijanarko-nya masih cukup kuat juga. Jangan lupa juga bagi teman-teman di rumah untuk nobar PPS sambil order Grab diskon sampai dengan 50%. Gunakan promonya aja langsung diketik di grb.to/ppe atau kalian bisa scan barcode di bawah ini. Back to the game. Dari Rebellion Zion sepertinya masih memegang kendali ya. Mereka walaupun gak terlalu jauh perbedaan golnya, Hierarchy Hoshi juga gak mau sampai ketinggalan momentum. Di bagian atas sepertinya bakal ada keramaian. Bagaimana Dairon? Udah mau dikejar-kejar oleh Albert dan juga R7. Clay juga datang, tapi Resistance sambil dikeluarkan. Tapi lihat bagaimana sosok dari R7 masih coba untuk membandel. Polystar ke arah belakang, ada Albert Tempest of Blade. Quicksand Quartet gak berarti apa-apa dan Dairon menjadi korban dari pertempuran yang cukup panjang antara Hierarchy Hoshi dan juga Rebellion Zion. Oh my god, kali ini 1-1 sudah langsung
berhasil diamankan oleh kedua belah tim. Turtle pun kali ini udah langsung diinisiasi oleh anak-anak dari RRQ Hoshi dan bahkan berhasil diamankan tanpa adanya kontes sedikit pun dari Rebellion Zion. Untung ya. Wow. Mereka kehilangan Turtle, tapi Rebellion Zion ngeresponnya dengan satu turret yang sehingga membuat mereka jadi equal, jadi sama. Cukup adil. Cukup adil. Bahkan dari goldnya juga cukup sama. Ini dia head to head presented by Koda Shop, Khalid dan juga Esmeralda, Dairon dan juga R7. Di atas kertas sebenarnya R7 agak cukup sulit, tapi ketika tim fight berkepanjangan mungkin saja R7 bisa diungguli selama masih belum ada dominant ice yang berada di tangan Dairon. Karena Dairon tadi first itemnya kalau nggak salah bikin Heptasis. Yes, jadi udah ada sedikit damage yang cukup sakit ya. Tapi kali ini dari seorang cowoknya masih mencoba untuk menyicil-nyicil aja ke arah seorang Finn. Masih bisa untuk ditarik ulur, nampaknya kita bakal melihat di arah mid lane juga Albert menerima cicilan yang cukup sakit dari seorang Fearless. Harus mundur terlebih dahulu, gak bisa terlalu terburu-buru. Satu turret di arah bottom lane sudah berhasil dicuri nih oleh anak-anak dari Rebellion Zion. RRQ Hoshi nampaknya mereka bermain sangat hati-hati banget ya, fokus banget ke arah objektifnya nih. Iyalah, mau nggak mau ya mereka nggak mau sampai ketinggalan gold juga, dan mereka lagi leading tipis banget. Permainan ini benar-benar bisa dibilang tipis, masih cukup seimbang banget. Tinggal menunggu nanti akan membentuk seperti apa Wijanarko dengan adanya satu jet kundo, reward manipulasi di arah tengah sana. Yang targetnya menjadi Skylar, tapi resistance of dari Dairon mencoba untuk mengejar karena Albert belum bisa ter-take down. Masih bisa menjaga teritorinya, masih bisa menjaga jarak dengan baik, dan lihat R7 yang dibebaskan langsung bisa berhasil mendapatkan satu outer turret. Mulai dikejar oleh anak-anak Rebellion Zion, bahkan dari Haze belum ada blazing duet yang dikeluarkan. R7 digocek dengan ada battle mirror image. Gocekan maut dari Haze, Angkara Haze. Tapi lihat, masih bisa digocek lagi. Face of Blade dikeluarkan, nggak bisa kali ini. Dan itu dia, ada Way of Dragon dikeluarkan. Albert terjebak di daerah turret, dan itu dia 1-2 ditukar 1. Yes, 2 ditukarkan 1, tapi lihat di arah bottom lane juga seorang Skylar berhasil diam-diam merebut 1 outer turret lagi di arah bawah. Jadi kali ini dari RRQ Hoshi sudah lebih mengungguli dari segi objektif turretnya, dan bahkan kali ini Turtle masih cukup bebas, mulai ditarik aja oleh RRQ Hoshi kali ini. Maukah mungkin di commit, tapi di depan sana juga ada Wijanarko yang udah langsung siap siaga memberikan informasi ke arah teman-temannya nih. Susah sih, kadang ada retribution ya, kecuali dari Virus bisa datang nanti, karena dari darah Turtle-nya masih cukup banyak. Jadi masih coba untuk mencari kontes, ada Haze sudah mulai datang, coba untuk mencari stack 5 dia, Battle 5 dikeluarkan mundur ke arah belakang, tapi Phantom Storm-nya dapat Soulblade bersama retribusinya, diamankan oleh Albert, tapi Albert mengejar ke arah belakang, masih mencari satu momentum yang tepat lagi. R7 tiba-tiba di point Istanbulnya, untuk mundur dan akan Rebellion, tapi lihat Albert harus tumbang di tangan Fearless, dan bahkan dibalikan keadaannya lagi dan lagi. Resistance from R7 dalam ancaman, sedikit SP tersisa, dan R7 masih ada absorbnya, dan ada jet kuda dikeluarkan. R7 begitu kuat dan juga perkasa, tapi lihat Dairon di outplay begitu saja, dan walaupun R7 baik tapi cukup lama, dia bisa diselesaikan oleh sosok Swallow. Wow, buying time yang cukup lama dari R7 masih bisa membuahkan hasil untuk teman-teman dari RRQ Hoshi, karena mereka bisa meruntuhkan center turret dari Rebellion Zion, yang mana otomatis kali ini purple buff dari Rebellion Zion bisa terbuka lebar untuk langsung di-invading oleh seorang Link. Tapi Fearless kali ini kita masih melihat, masih mencoba untuk mengamankan terhadap orange buff-nya terlebih dahulu. Albert masih clear wave dulu. Wow, Breath of Despair. Tajir juga ya langsung bikin BOD, tapi dari Linknya sendiri Albert dia udah punya Berserker Fury, Windtalker, dan menuju ke arah Endless Battle. Lebih diunggulkan dari segi gold, tapi hanya berbeda 100 aja sekarang. Jadi kalau bisa dibilang nanti di arah late game, aku suka banget Haze dan juga dari Skylar. Mereka udah membuat item wajibnya, Demon Hunter Sword, Golden Staff, bahkan menuju ke arah WON. Tapi ini pertarungan udah mulai pecah di sana. Ada The Way of Dragon, tapi Plexusnya membuat dari Clay masih selamat, dan Finn bahkan harus menggunakan Conceal untuk mundur, untuk kabur dari sergapan yang dibuat oleh anak-anak Rebellion Zion. Yap, masih bisa untuk tarik ulur, sementara waktu R7 juga masih mencoba untuk memantau aja. Albert di sisi lain ngeret, berhasil untuk merontok ke satu turret lagi, tapi Dairon di depan sana, Regi sensor, tapi langsung aja digocek dengan adanya Tempest of Blade. Dairon kali ini
masih bisa selamat. Dan Yes, Lord Camp presented by Samsung Galaxy I Series sudah hadir tengah-tengah lane off down. Di mana teman-teman dari RRQ Hoshi sepertinya bakal coba untuk menjoni area tersebut. Akan dibikin garis anarki. Sedangkan dari Rebellion Zion ini akan mencoba untuk mengganggu garis tersebut. Coba untuk mencicil anak-anak dari RRQ Hoshi. Nunggu datangnya nanti untuk Fearless. Tapi lihat di Janarko dengan Way of Dragon, umpan lambung dan manis. Karafir, what manipulation dan David. Harus hilang begitu saja. Di sisi lain sudah ada Skylar dan siap dengan heavy crossbow-nya. Swallow hilang, bahkan Haze juga ikutan hilang. RRQ Hoshi mulai mendominasi. ya, dan kali ini RRQ Hoshi masih mencoba untuk mengambilkan Lord. Dan Dair di depan sana mau gak mau harus get back. Dan nampaknya RRQ Hoshi bakal berhasil mendapatkan Lord tanpa adanya kontes sama sekali dari Rebellion Zion. Mau gak mau karena mereka udah kehilangan 2 orang. Ya, ini dia untuk replay presented by Grab yang terjadi di area Lord tersebut. Sebenarnya bagus banget di Janarko dengan ada The Way of Dragon juga positionnya tepat banget. Tapi sayang, Haze-nya dia nggak bisa jaga jarak karena tiba-tiba Skylar. Ini heavy crossbow yang bisa numbangin 2 orang penting dari Rebellion Zion. Jadi benar-benar di counter setup barusan dan akhirnya membuat RRQ Hoshi lebih bisa percaya diri dapetin Lord yang pertama ini. Betul, dan R7-nya sih menurut aku R7-nya ini bener-bener perannya untuk nge-buying time itu gila banget. Dia Iya. tebel banget, dia bisa ngegocek kanan kiri sehingga temennya mendapatkan keuntungan dari dia nge-buying time. Dia ada space yang dibuat di situ. Itu namanya gorengan kikil. Gokil. Dari RRQ Hoshi, mereka sudah menunggu datangnya Lord di bagian bawah, berjalan beriring-iringan. Dan dari Rebellion Zion, sebenarnya mereka punya Swallow, mereka punya reward manipulation yang bisa menjadi high ground defense. Dan Arko di depan, coba mencari momentum yang tepat. El Momento, dan mencari siapa yang bisa ditendang begitu saja. Tapi Lordnya coba untuk ditahan, nggak boleh sampai bandel, nggak boleh sampai nunggu ke arah Bestaras. Dan yes, Bestarasnya masih ada, tapi Super Minion masih berjalan di 3 area yang berlawan. Oh, Bahkan kali ini satu tarot yang berhasil dirontokkan lagi dan Finn harus menghilang nyawanya. Dua Perbolation juga langsung jadi open. Chow harus berhasil di pick off juga, begitu pula dengan ada Dairon di depan sana. Anak-anak dari RRQ Hoshi bermain begitu agresif sehingga bisa ngerontokin Bestar di menit ke-12. ya, dan bahkan tadi sebenarnya ada pergerakan dari Finn ya, dari VYN yang sempat flicker dan juga melakukan dorongan ke arah belakang. Ada wild charge yang di pop up. Walaupun tidak dapetin orang-orang yang maksimal, tapi ternyata Skylar terculik betul saja. Fearless kali ini juga sendirian. Terlalu overcommit untuk mendapatkan Skylar dan harus ditukar dengan nyawanya setelah ada pengeroyokan insiden terhadap Fearless. Wow, dan kali ini dari Albert sudah semakin kaya. Blade of Despair juga bahkan sudah diamankan di tubuh seorang Albert, yang mana tempo soft blade-nya bakal langsung bisa mengincar ke arah seorang ini. Tapi lihat bagaimana Rebellion Zion kali ini mencoba untuk mengambil satu center tarotnya, berhasil. Pauline Tarnum berhasil digocek juga, tapi kali ini lihat Duelo, jawaban cara bahkan harus ditumbangkan. Begitu pula dengan adanya The Way of Dragon yang dilontarkan terhadap seorang Albert, tapi Albert mengalihkannya masih bisa untuk mundur ke arah belakang dan justru Dairon harus dihilangkan nyawanya di depan sana. 2 pemain dari Rebellion Zion bisa dihilangkan. Itu mungkin kalau kita lihat tadi Haze sudah memberikan kontribusi yang maksimal ya dengan Blazing Duet-nya, tapi memang belum ada korban yang berjatuhan dari tangan RRQ Hoshi. Dari itemnya mungkin juga udah berbalik, tapi ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series lagi-lagi sudah muncul di menit kita yang ke-14 ini. Lordnya sudah enhance. Rebellion Zion gak boleh sampai kehilangan momentum mereka. Sedangkan bagi RRQ Hoshi, mereka udah siap untuk ngepok ke sana. Sudah ada Albert, sudah ada Skylar, Wijanato mencari orang yang tepat untuk bisa disandingkan dengan The Way of Dragon. Tapi masih ada Jet Kundo yang ditahan. Teman-teman Rebellion Zion masih mencari posisi yang lebih baik, mencari sosok yang tepat untuk bisa dieliminasi dan di reset begitu saja Lord yang kedua ini. Yap. Ini kan kembali begitu pula dengan adanya Fearless yang kali ini masih mencoba untuk mencari momentum kapan mereka bisa menculik pemain dari RRQ Hoshi. Tapi nampaknya dengan hadirnya Lord kali ini di menit yang ke-14 bakal bermain lebih pasif lagi. Lebih hati-hati lagi dapat sudah ada Finn yang siap siaga untuk memantau. Begitu pula dengan adanya Wijanato. Tapi Albert sudah datang kali ini. Akankah
Rebellion Zion bakal mencoba untuk mengkontes Lord di menit ke-14. Bisa jadi. Tuh, Blazing Duet udah dikeluarkan. Dia kedua tapi The Way of Dragon karena belakang sana ada lihat. Skylar ini korban pertama. Looking for more. Wijanarko dengan kondisi mundur karena belakang tershutdown sudah Clay. Hayes terlalu observe gerakan dan Arsephon akhirnya hilang begitu saja. Hayes ditukar 2-3 member RRQ Hoshi. Wow, RRQ dibalikan momentumnya. Jadi sebenarnya bagi anak-anak Rebellion mereka punya momentum. Mereka punya chance untuk bisa balikin keadaan dengan Lord yang masih terbuka lebar. Betul sekali, tapi kita bisa melihat tadi di arah Land of Dawn-nya ini nampaknya pemain dari Rebellion Zion juga beberapa berhasil untuk langsung di pick off. Dan kali ini Lord-nya masih bisa diamankan oleh seorang Grok dan walaupun dia harus kehilangan nyawanya tapi Lord masih bisa diamankan. Fearless masih mencoba untuk mengejar ke arah seorang Albert. Albert masih mencoba untuk kabur sedikit demi sedikit, back dan juga sambil mencicil tapi justru malah dia outplay Albert dengan linknya. Benar-benar lincah sekali. Bener, karena kalau Gio pakai link pasti linglung. Dan ini dia untuk RRQ Hoshi, mereka dapetin lagi. Ini mekanik luar biasa banget dari RRQ Hoshi. Mereka dapetin Lord, ya, keadaan yang cukup sulit bahkan. Vince Poise garakan dan Albert kata pas of blade ke arah Swallow. Menjadi korban pertama, The Way of Dragon ke arah Albert, tapi Albert masih bisa sustain. Dan lihat, Blazing Duet tidak berarti apa-apa. Bestar akan menjadi target operasi RRQ Hoshi, take the game number 1. Wow. Game kita yang pertama, RRQ Hoshi begitu beringasnya bermain dengan cukup agresif dan bahkan kali ini berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Lagi-lagi congratulations victory presented by BCA untuk